Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa, saya ingin mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Satu persatu pemain penting timnas Indonesia mulai buka suara nih bro. Setelah Jay Itzes berdiri di depan badai, sekarang giliran Calvin Verdong yang ikut pasang badan menenangkan suasana yang udah mulai panas. Lewat unggahan pribadinya, beliau bilang kalau sedih melihat komentar negatif yang menghujani Erick Thohir dan timnya. Katanya, selama ini yang dirasakannya justru dedikasi, semangat, dan kerja keras buat bawa sepak bola Indonesia naik kelas. Verdong menutup pesannya dengan kalimat yang ngena banget bro. Verdong berharap seluruh bangsa kita bisa kembali bersatu, menunjukkan cinta dan dukungan tanpa syarat untuk timnas. Bahkan Verdong juga ngomong kalau suatu kehormatan bisa bermain buat Indonesia. Terlepas dari itu, kemana orang-orang yang dulu katanya siap mengambil sikap dengan segala resikonya? Kenapa harus para pemain yang berbicara? Gimana menurut pandangan kalian bro? Anda orang Indonesia, bukan ante-ante asing. Ya agak mengherankan juga, sedikit membingungkan juga. Kok tiba-tiba pemain-pemain timnas ini yang sebenarnya orang-orang seperti pemain-pemain seperti Calvin Verdong ini jarang ya kita lihat postingan seperti itu di media, tapi tiba-tiba ada postingan yang seolah-olah menjurus mengerucut ke salah satu orang, ya kita sebut saja Pak Erick Thohir sebagai ketua federasi, presiden federasi, di mana ya kita tahulah maksud dan tujuan dari pesan dari Calvin Verdong, Jay Itzes, kemudian di-repost oleh beberapa pemain timnas. Maksud dan tujuannya mereka itu untuk supaya kita tetap mendukung apa yang dilakukan sama PSSI, ya dalam hal ini Pak Erick Thohir dan jajaran-jajarannya lah. Kemudian kita jangan sampai terpecah belah. Intinya kita harus tetap bersatu lah. Inti dari pesan itulah. Tapi begini sebenarnya, selama ini timnas itu tidak ada yang terpecah belah supporternya gitu kan. Semua bersatu mendukung timnas Indonesia karena ya ujung-ujungnya yang terbaik itu ya timnas. Tidak ada yang lebih baik dari timnas itu sendiri karena timnas lah yang kita dukung begitu kan. Siapapun ketua federasinya, siapapun pelatihnya begitu kan. Kalau soal dedikasi dan lain sebagainya, saya pikir ya itu memang pekerjaannya PSSI. Ya memang mereka yang menaungi sepak bola Indonesia, apalagi timnas lagi di tren yang positif. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya dedikasinya harus ke timnas, ke sepak bola Indonesia begitu. Kalau Verdong bilang ya apa yang dia rasakan dan lihat berbeda dengan yang masyarakat lihat, ya wajar. Karena mereka sebagai pemain melihat memang PSSI melakukan yang terbaik untuk mereka. Tapi kan yang kita lihat selama ini bahwa ada unsur-unsur yang sebenarnya sangat-sangat politis, di mana yang pertama ada pemecatan Sintayong yang tidak sesuai dengan harapan sebagian besar mayoritas sepak bola Indonesia. Supporternya tidak setuju. Nah kemudian muncullah kan exco-exconya yang bersuara bahwa ada tim kepelatihan terbaik inilah. Nah sekarang kan hasilnya kita gagal. Nah kemudian muncullah kan ricuh-ricuh di media sosial, Pak Erick Thohir disuruh mundur dan lain sebagainya. Nah, makanya menimbulkan suasana yang tidak bagus. Maksudnya di sini panas-panas ya, sebentar saja lah. Kemudian ada pemain-pemain timnas yang memposting soal itu, pesan-pesan yang awalnya sebenarnya tidak diposting tapi tiba-tiba gitu. Kita tahu tujuannya kemana, tapi sudahlah. Intinya adalah kita dukung timnas. Yang penting Patrick Kluivert sudah dipecat. Nah, sekarang kita menunggu bagaimana kemudian PSSI menunjuk siapa pelatih penggantinya Patrick Kluivert. Semoga tidak blunder lagi ya orang-orang di PSSI. Semoga tidak blunder lagi. Nah, bener kan, Kluivert itu memang hebat sebagai pemain. Kita nggak ada yang meragukan itu. Tapi setuju. Sebagai pelatih, sudah terbukti dia sering gagal di klub dan tim sebelum membesut Indonesia. Di Adana Demirspor, dia cuma bertahan 5 bulan sebelum dicopot karena hasil buruk. Di Curaçao, dia kerap kalah dan tak konsisten. Banyak jeda dan pergantian sebelum proyeknya matang. Jadi lucu kalau PSSI memilih dia Januari lalu bukan karena visi, apalagi CV mentereng, tapi karena dia mau diwawancara pas Natal saja. Aneh kan? Katanya nggak
masalah urusan taktik karena ada Alex Pastur yang urus taktik, tapi pola keputusan taktisnya tetap amburadul juga. Sempat ada harapan saat kita menang atas Bahrain dan Cina, tapi blunder besar dalam formasi dan susunan pemain di pertandingan lawan Arab kemarin meyakinkan publik bahwa Kluivert tak layak menjadi pelatih. Hasilnya kita gagal lolos ke Piala Dunia karena kesalahan sendiri. Sekarang dia sudah dipecat, tapi kita sudah gagal juga ke Piala Dunia. Namun tidak ada pilihan lain selain menatap masa depan, guys. Nah, kalau mau dilihat sekarang Timnas Indonesia dan juga PSSI ini sudah jatuh tertimpa tangga. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, kita sudah tidak lolos ke Piala Dunia, ya kan? Yang kedua, kita harus bayar kompensasinya Patrick Kluivert dan rekan-rekannya dia. Artinya kan kita sudah rugi, tambah lagi kerugiannya. Uang harus dibayar, kompensasinya harus dibayar, jadi rugi double-double. Nah, ini juga membuat kita berpikirnya tuh sedikit kritis. Kenapa PSSI memilih Patrick Kluivert sedangkan secara CV-nya itu tidak mentereng betul. Dia latih Curaçao tuh, Curaçao ya acak-acakan juga. Setelah lepas dari Patrick Kluivert, sekarang Curaçao hampir menuju Piala Dunia. Nah, yang membingungkan kenapa PSSI rekrut dia gitu. Tapi alasannya karena dia datang wawancara tuh di saat hari Natal. Memang ini karyawan perusahaan. Jadi karena dia datang karena perayaan hari raya Natal, lalu dipilih dia sebagai pelatih Indonesia. Ini masalahnya dia tidak punya CV yang mentereng. Oke, sebagai pemain dia legend, tapi sebagai pelatih dia tidak punya karir yang mentereng di dunia pelatih. Tapi kenapa dia memilih PSSI memilih dia sebagai pelatihnya Indonesia? Itu yang membingungkan kita semua. Nah, awalnya kita sebenarnya percaya saja apa yang dilakukan PSSI demi dan untuk tujuan yang bagus untuk sepak bola Indonesia, ya kita dukung. Tapi rupa-rupanya semakin kesini kok semakin aneh begitu kan. Nah, kalau orang bilang dia menang juga lawan Cina dan Bahrain, sorry bos, itu strategi siapa yang dia pakai? Dia pakai pola 3-4-3 juga. Kalau dia mau pakai kembali ke filosofi sepak bolanya dia 4-3-3, ya hancur. Iya kan, tetap hancur. Buktinya apa? Kita kalah dari Australia 5-1. Awalnya mungkin 5 menit 10 menit bagus, tapi setelah itu kan hancur kalau gitu pakai 4-3-3. Selanjutnya kan kacau, dibantai kita. Artinya apa? Patrick Kluivert punya taktik tidak bagus dan dia minim taktik. Ya sudah sewajarnya dia itu dipecat dan dikeluarkan dari Timnas Indonesia. Kan begitu. Baru aja Ulsan pecat Sintayong, seminggu kemudian PSSI juga pecat Patrick Kluivert. Kebetulan atau pertanda? Publik langsung ramai menebak arah keputusan berikutnya. Apakah PSSI bakal balik ke pelatih lama atau cari sosok baru? STY baru aja didepak setelah 10 laga di Korea. Sementara kursi Garuda mendadak kosong lagi. Akankah semesta mempertemukan mereka sekali lagi? Baru aja. Sebenarnya bisa, bukan tidak bisa. Coach Shin kembali melatih Timnas Indonesia gitu kan. Karena kalau kita lihat CLBK itu beberapa negara juga pernah melakukan hal yang sama. Ya, tidak terkecuali kemarin si Herfrenner, mantan pelatihnya si Arab Saudi. Itu kan waktu kita kalahkan Arab Saudi dia sudah pegang, kemudian waktu imbang dengan Mancini, nah kemudian dipecat, gantilah dengan Herfrenner. Sekarang dia yang bawa si Arab Saudi lolos Piala Dunia kan. Nah, kita untuk Timnas Indonesia bisa saja kita kembali dengan Sintayong gitu kan. Tapi pertanyaannya, Sintayong mau tidak, ya kan? Karena dia meninggalkan Timnas Indonesia bukan dengan cerita buruk, tetapi dengan cerita manis. Waktu itu kita baru saja kalahkan Arab Saudi 2-0, tapi tiba-tiba dia dipecat dengan alasan yang tidak jelas gitu kan. Dengan alasan ada miskomunikasi atau komunikasinya itu sudah tidak harmonis antara pelatih dan juga pemain di dalam ruang ganti. Tapi ternyata semakin kesini kita mulai tahu, mulai terbongkar, mulai terkuak satu persatu. Ternyata bukan semua pemain, hanya satu pemain yang punya konflik dengan Coach Shin. Iya kan, hanya satu pemain. Selebihnya itu tidak ada lagi. Yang lain itu ya biasa-biasa saja. Yang lain itu memang secara profesional mereka. Tapi ada satu pemain yang benar-benar merasa dirinya itu bintang, merasa dirinya karena itu market value-nya itu harga pasarnya tinggi, punya nama besar, ya dia konflik akhirnya dengan Coach Shin. Dan kita lihatlah sekarang pemain itu jarang bermain untuk timnas. Dan
Akhirnya coach ini dipecat sama PSSI karena PSSI takut. Takutnya apa? Takut kehilangan pemain ini, ya kan? Kenapa saya bilang takut? Karena ada exco yang bilang, wah ini pemain punya nama besar, kita dikit naturalisasi dia, kemudian dia punya darah Indonesia, wah harganya sekian. Artinya apa? Artinya kalau kita menelaah dari kata-kata orang-orang PSSI ini, mereka takut kehilangan pemain ini. Mereka lebih memilih, udahlah Sintayong yang dipecat daripada kita kehilangan pemain ini. Tapi sekarang ternyata keputusan yang mereka ambil itu salah, dan terbukti bahwa kita gagal ke Piala Dunia karena ambisi, karena mereka sudah ambil keputusan yang salah. Dan sekarang kesalahan itu terbayar. Kita gagal ke Piala Dunia. Begitu saudara-saudara. Meskipun saya kecewa dan maaf untuk fakta kalau kita tak bisa masuk ke Piala Dunia, tapi saya akan selalu bangga atas apa yang telah kita bangun bersama. Saya ingin mengucap terima kasih pada fans, pada pemain, pada staf saya, dan Pak Erick Thohir atas pengalaman yang tidak terlupakan ini. Terima kasih Indonesia. Begitulah kata-kata pertama yang dituliskan Patrick Kluivert usai diberhentikan dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Pelajaran yang bisa diambil adalah meski ternyata sama-sama dari Belanda, bahasanya sama, dibesarkan dengan kultur sepak bola yang sama, ternyata itu tak menjamin kesuksesan membangun Timnas Indonesia yang lebih dari setengahnya merupakan pemain keturunan Belanda. Jika memang tak harus dari sana, siapa pelatih dengan filosofi yang tepat untuk menggantikan? Enak saja dibilang kita sama-sama membangun. Membangun apa kalau datang menghancurkan? Ya kan? Datang menghancurkan, kita gagal lolos ke Piala Dunia, kemudian kita punya peringkat FIFA juga turun, sekarang Malaysia di atasnya kita, sekarang Malaysia troll kita bisa-bisaan, ya kan? Gara-gara siapa? Gara-gara Patrick ini. Nah sekarang betul, tidak selamanya karena satu negara kemudian permainan timnas itu jauh lebih bagus, karena ya menurut saya yang paten sebenarnya, yang paling mengerti dengan kultur sepak bola Indonesia yaitu Sintayong, karena secara periode dia lebih lama melatih timnas Indonesia, dia tahu betul bagaimana pemain-pemain Indonesia. Makanya di beberapa kesempatan, di beberapa pertandingan kita tuh selalu berakhir dengan kemenangan, imbang. Akhirnya kita senang dengan hasil-hasil seperti itu. Ketimbang Patrick Kluivert yang datang cuma 3 kali menang. Mana main 3 kali menang. Sekarang dia bilang yang kita bangun bersama. Apa yang dia bangun? Tidak ada yang dia bangun, hancurkan, malah lalu lari kasih tinggal timnas Indonesia. Kacau Patrick. Apakah skenario ini bakal terjadi? Piala AFF 2026 bakal diset menjadi panggung penyelamat setelah timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Terdengar menggelitik, namun sebenarnya masuk akal dengan beberapa faktor yang telah terjadi. Beberapa pemain naturalisasi mulai dibawa ke kompetisi sepak bola ASEAN, dan sudah ada beberapa pemain naturalisasi yang kini bermain di Liga Indonesia. Tujuannya agar para pemain naturalisasi ini lebih mudah dipanggil ke timnas saat agenda AFF 2026. Kemudian membangun narasi-narasi seperti era emas sepak bola Indonesia dengan menargetkan juara Piala AFF. Plot twist-nya adalah juara Piala AFF untuk pertama kalinya berhasil diraih, dan semua orang, supporter dan masyarakat akan senang, move on, dan melupakan kegagalan timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah skenario ini bakal terjadi? Coba berikan pendapatmu di kolom. Ya bisa saja kalau kita ikut Piala AFF kemudian pemain-pemain naturalisasi kita dipanggil dan mereka ikut. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus dapat hasil positif dari turnamen itu, ya kan? Ya pemain-pemain seperti Tom Haye, kemudian Jordi Amat yang secara usia mereka sudah kepala 3, kalau mereka masih dipanggil nanti sama pelatih selanjutnya bermain di Piala AFF, oke lah. Kalau kita juara kan bagus juga. Tapi apakah kita akan melupakan sejarah yang kelam ini bahwa kita gagal ke Piala Dunia di bawahnya Patrick Kluivert? Tidak akan lupa. Kita akan tetap ingat terus bahwa kesalahan PSSI dalam mengambil keputusan membuahkan hasil yang tidak bagus, hasil yang jelek, tidak memuaskan. Dan kita akan tetap ingat itu. Kalau kemudian kita juara AFF dengan pemain-pemain yang ada sekarang, saya pikir ya kita harus tetap berlanjut, karena level kita bukan level AFF lagi. Kenapa kita ada di AFF? Karena semua kompetisi level internasional sudah tidak ada lagi. Piala Dunia kualifikasinya sudah habis, ya kan, untuk Asia. Kemudian Piala Asianya 2 tahun berikutnya. Nah, apa yang paling terdekat dengan tahun 2025-2026 ya AFF senior. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau pemain-pemain ini ikut ke sana,
Apalagi nantinya kabarnya AFF itu akan merubah jadwal dari turnamen ini ke pertengahan tahun karena klub-klub Eropa itu lagi pada libur. Jadi kemungkinan besar pemain-pemain ada yang bermain di Eropa bisa gabung untuk AFF. Ya kalau misalkan itu terjadi dan pemain AFF, pemain senior kita kumpul yang bermain di Eropa, kemudian kita bermain di Piala AFF, ya mau tidak mau suka tidak suka ya kita harus juara lah. Dengan skuad yang sangat-sangat mewah, katakanlah hampir 1 triliun, kalau kita tidak juara AFF itu aib itu justru lebih memalukan lagi. Jadi menurut saya sekali lagi tidak seharusnya menurunkan mereka, tidak wajib. Masih ada pemain-pemain muda yang harus bisa dicoba di sana gitu kan. Ya ini semua tergantung dari apa visi misinya pelatih baru nanti. Karena ini kan kita masih menunggu juga siapa pelatih baru dari Timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Sekarang masyarakat Indonesia, supporter Timnas, supporter kesayangan Indonesia itu menunggu siapa nih pelatih selanjutnya yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Karena ada beberapa nama yang desas-desusnya akan menggantikan Patrick Kluivert seperti Jesus Casas, mantan pelatih Irak, kemudian Coach Shin juga katanya yang akan kembali melatih Timnas Indonesia. Tapi kan semua masih rumor, belum fix, belum benar, belum ada faktanya, belum ada berita resminya dari PSSI. Dan sekarang kita masih menunggu siapa pelatih barunya. Jangan kemudian kita bicara AFF dulu karena masih ada agenda yang lain. Siapa nih pelatihnya? Karena dia datang dengan visi misi nantinya sendiri. Kemudian ya kita lihatlah apa targetnya di Piala AFF. Harus jelas juga nanti. Apakah juara, apakah runner up, apakah wajib juara atau seperti apa? Kan kita tidak tahu juga. Ya kita wajib tunggu juga. Nah, semoga timnas kita semakin bagus lagi dan kisru yang akhir-akhir ini memanas di media sosial, yang ada sedikit ledakan-ledakan yang membuat panas di media sosial, semoga itu cepat berakhir dan akhirnya timnas kita kembali ke jalur yang betul lagi, tidak ada goncang-ganjing, kemudian tidak ada lagi 2S di timnas Indonesia. Karena kalau masih ada 2S di timnas Indonesia dan PSSI ya agak sulit karena ya ada unsur-unsur politisnya, kemudian bisa saja hal-hal semacam 2S ini bisa mengganggu ya stabilitas dari timnas Indonesia itu sendiri lah. Karena jangan sampai lah ada orang-orang dari luar yang datang untuk mau coba-coba berkuasa di timnasnya kita. Jangan ya, kita di rumahnya kita sendiri harus kita. Maksudnya harus sesuai dengan regulasi, harus sesuai dengan apa yang menjadi martabat bangsanya kita kan gitu. Jangan sampai gara-gara 2S ini kita punya timnas jadi waduh kacau balau. Siapa yang dikorbankan? Ya timnas. Enak saja karena mereka punya kepentingan, timnas yang dikorbankan. Semoga tidak seperti itu ya. Dan semoga orang PSSI bekerja dengan lebih keras lagi. Dan yang terpenting itu satu, jangan salah ambil keputusan lagi. Ya harus dipikirkan baik-baik, dipertimbangkan, pikir matang-matang. Semoga kedepannya pilih pelatih itu bukan berdasarkan dia datang di hari Natal. Jadi karenanya kocak, tapi mungkin Pak Erick Thohir punya penilaian sendiri. Mungkin KPI-nya ya salah satunya itu tercantum dia harus datang di hari raya Natal itu. Ya itu intermezzo teman-teman ya. Semoga kita punya timnas semakin lebih bagus lagi dan PSSI pilih pelatih yang mengerti dengan karakter sepak bola Indonesia. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.